Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga akan hamba sampaikan pada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan ini berkata, di dalam sebuah rumah bukan hanya terdapat perabot yang dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, maka dia akan dipakai untuk menjadi perabot yang mulia. Dia akan dipakai oleh tuannya, dia akan dihargai, dan dia akan disediakan pekerjaan yang mulia. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, bahwa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Diibaratkan dalam sebuah rumah, tuan rumah mengharapkan tentunya dia akan menaruh barang-barang atau perabot-perabot yang mulia untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang akan bertamu, kemudian untuk diceritakan kepada orang-orang mungkin yang datang atau yang bertamu ke rumahnya. Demikianlah juga gambarannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita diharapkan, kita juga telah dinubuatkan atau telah difirmankan bahwa saya dan saudara, kita adalah anak-anak Allah. Memang dulu kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup dalam dosa, tetapi oleh Kristus, kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, kita adalah anak-anak dunia ini, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang, kita menjadi anak-anak Allah. Artinya, saya dan saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi perabot-perabot yang mulia, untuk dipandang layak oleh Tuhan kita, untuk disediakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saya mau melanjutkan kesaksian kehidupan saya. Bagaimana ketika saya datang ke Jakarta pada tahun 91 dan pada sekitar tahun 92, ketika saya sedang berlatih atau kami TC di Sasana Tiju, Benteng Ami Asmi. Sedikit juga pada hari ini atau kemarin pemiliknya Benny Tengker dipanggil oleh Tuhan. Dia berbuah dalam kehidupannya. Dia juga salah satu pribadi yang ada di balik bagaimana saya itu bisa menjadi hamba Tuhan seperti saat ini, boleh melayani. Dan saya percaya dia telah bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Dia telah dipanggil dan dia telah bersama-sama dengan Yesus, dan dia sudah berbuah dalam kehidupan ini. Ketika saya berada di rumahnya yang ada di Bekasi, yang menjadi Sasana Tinju Benteng Ami Asmi, apa yang terjadi? Satu waktu ketika saya bangun, kaki saya itu menjadi lumpuh, saya tidak bisa berjalan, dan kurang lebih 1 bulan lebih saya mengalami proses ini. Saya bangun pagi, kaki itu tidak bisa terasa menginjakkan tanah. 1 bulan lebih ada kakak saya, dia menjadi saksinya, kami satu kamar. Kakak saya Ivan Bio, dia juga seorang petinju nasional, bahkan yang lebih berprestasi dari saya. Dia memijit kaki saya, dan selama 1 bulan lebih. Dan ketika saya latihan, saya memaksakan kaki saya ini, yang teman-teman saya sudah berlari, saya hanya berjalan tertati-tati 1 bulan lebih. Mengapa ini terjadi? Karena saya mau kasih kesaksian, beberapa tahun sebelumnya saya hidup di dalam gelap. Saya hidup dengan minuman keras, saya bergadang, saya tidak mematuhi aturan-aturan sebagai seorang atlet dan aturan-aturan sebagai seorang anak Tuhan. Akhirnya saya mengalami hal yang seperti ini, dan akhirnya kurang lebih 1 bulan lebih kaki saya disembuhkan. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini? Tuhan menyucikan saya, Tuhan membersihkan saya, sekalipun harus melewati kelumpuhan sementara 1 bulan lebih, tetapi saya tidak mengeluh. Tetapi saya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saya memberikan diri untuk disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan pada tahun yang sama juga, pada tahun 92,
saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi juara di kejuaraan nasional Piala Pangdam Jaya DKI Jakarta. Setelah saya mengalami kelumpuhan, akhirnya saya menjadi juara pada tahun 92. Dan di akhir tahun saya masuk ke Prapon, saya lolos Prapon dan saya bisa mengikuti PON tahun 1993 di Jakarta. Dan setelah itu, dari tahun 92 itu saya masuk ke dalam tim nasional. Apa yang saya mau saksikan ini juga saya percaya berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, kita akan dianggap layak oleh Tuhan untuk dipakai untuk hal-hal yang mulia, untuk melakukan pekerjaan yang mulia, maka kita harus memberi diri kita disucikan. Bayangkan kalau saya tidak mau diproses oleh Tuhan, kalau saya mengeluh, kalau saya mengundurkan diri oleh karena kelumpuhan sementara, saya tidak akan dipakai oleh tim DKI, oleh tim nasional, dan saya juga tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya dalam profesi tinju. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengeluh ketika diproses oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Jangan kita keluar dari proses ini, tetapi mari kita masuk ke dalamnya. Kita bertobat jika ada dosa, kita merendahkan diri, dan kita memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Dan saya percaya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, Tuhan itu setia. Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati pencobaan, melewati proses yang sedang kita alami ini. Dan saya percaya ketika kita keluar, kita seperti emas yang dimurnikan. Kita akan semakin bersinar, kita semakin akan bercahaya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti juga yang saya alami setelah saya melewati kelumpuhan 1 bulan lebih ini. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi juara. Bahkan di tempat di mana saya pergi untuk bertanding, saya juga bersaksi, saya memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Bahkan sampai hari ini Tuhan menyediakan pekerjaan yang mulia, yang lebih mulia dibandingkan saya sebelum menjadi hamba Tuhan. Sekarang saya disediakan oleh pekerjaan yang mulia. Tuhan juga akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan saudara. Untuk itu, beri dirimu disucikan. Ayat ke-21 2 Timotius 2:21 berkata, setiap orang yang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, dia akan dipakai untuk menjadi perabot yang mulia. Dia akan dipandang layak oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang mulia. Saudaralah yang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara yang akan disediakan pekerjaan yang mulia oleh Tuhan pada hari-hari ini. Untuk itu berilah dirimu disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dan rendah hati. Rendah hati karena Tuhan hanya akan memakai orang-orang yang rendah hati, yaitu saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saya akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sudah sampaikan. Kuduskan, sucikan kami. Kami memberi diri disucikan, dikuduskan. Karena kami percaya Engkau akan menyucikan, menguduskan kami, agar kami akan seperti emas yang dimurnikan. Kami akan semakin berkilau bagi Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang mulia bagi kami pada hari-hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.